Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mursal wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berlimpah-limpah nikmat. Yang di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat berserta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan tadabbur kita dalam Quran surat Al-Fajr ayat 6 sampai 13 yang diberi tema pelajaran bagi jiwa-jiwa yang ingin pulang dalam keadaan mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita resapi bersama ayat-ayat yang begitu dalam maknanya, yang turun bukan hanya untuk dibaca tapi untuk menghidupkan kembali hati-hati yang telah lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap kaum 'Ad? Wahai jiwa yang telah menua dengan langkah-langkah panjang, pernahkah engkau menoleh ke belakang, memandang sejarah yang diliputi debu keangkuhan manusia? Kaum 'Ad dulu begitu perkasa, dada membusung melawan langit, namun dalam sekejap roboh tanpa sisa. Karena siapapun yang lupa pada Rabb-Nya akan dibangunkan oleh azabnya. Jangan biarkan usia membuatmu lupa diri. Semakin rentah tubuhmu, semakin dekat pula keabadian. Jangan ulangi kisah kaum yang kuat secara dunia, tapi rapuh dalam takwa. Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Mereka membangun langit dengan pilar-pilar raksasa. Mereka merasa abadi karena kekokohan buatan tangan mereka. Tapi hari ini Iram hanya tinggal dalam baris ayat dan reruntuhan debu. Wahai santri yang sepuh, engkau tak membangun tiang besar, tapi engkau sedang membangun jiwamu dengan Al-Quran, dan itulah yang akan kekal saat dunia hancur. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Tidak ada yang bisa menyaingi Iram dalam kemegahan, namun tak ada pula yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Karena bukan seberapa hebat kita di bumi, tapi seberapa tunduk kita kepada langit. Wahai hati yang mendekati senja, apakah engkau sedang membanggakan amalmu, ataukah sedang menundukkan diri karena merasa belum cukup? Allah tak mencari kebesaranmu, Dia mencari kepasrahanmu. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Thamud ahli ukir gunung, tangan mereka memahat kerasnya batu, tapi tidak melunakkan hatinya. Mereka mengukir istana, tapi menolak pesan Nabi. Batu pun tunduk pada pahatan mereka, tapi hati mereka membatu dari seruan Allah. Wahai santri lansia,
barangkali telingamu tak lagi setajam dulu, tapi hatimu bisa lebih halus dari gunung. Jika Al-Quran kau dengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. Wa Fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Fir'aun pemilik pasak-pasak kekuasaan, menanamkan ketakutan di bumi, memaku kebenaran dengan keangkuhannya. Namun pasaknya tak sanggup menahan badai murka Allah. Kekuasaannya karam bersama jasadnya, tergeletak tanpa daya, menjadi bukti bahwa siapapun yang menuhankan diri akan ditelanjangi oleh sejarah. Wahai yang kini menyentuh lantai dengan sujud, jangan pernah biarkan kesombongan sekecil debu pun menempel di hatimu. Alladzina taghaw fil bilad, yaitu orang-orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri itu. Terlalu banyak melampaui batas, menindas dengan kuasa, menganiaya dengan mulut, lupa bahwa setiap langkah, setiap kata ada yang mencatat tanpa alpa. Wahai diri, jangan kau jadikan kelemahanmu hari ini alasan untuk tidak berubah. Justru usia inilah yang harus membuatmu tunduk lebih dalam, takut lebih dalam, berharap lebih dalam. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di negeri itu. Kerusakan bukan hanya pada bangunan atau hukum, tapi juga pada hati yang tak mengenal takut kepada Allah, pada lidah yang berhenti menyebutnya, pada hidup yang jauh dari Quran meski waktu semakin sempit. Wahai yang kini kembali duduk mengaji, betapa indah langkahmu melawan usia, melawan rasa malu demi kembali dekat kepadanya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cambuk azab. Cambuk yang turun bukan karena Allah kejam, tapi karena manusia mengabaikan peringatan demi peringatan. Jangan tunggu cambuk untuk sadar. Gunakan Al-Quran sebagai panggilan kasih, bukan tamparan terakhir yang menyakitkan. Engkau masih diberi waktu selagi nafas masih ada. Jadikan Quran bukan sekedar pelajaran, tapi jalan pulang.